Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bicara sekarang tentang gerakan dalam Islam, gerakan sosial dalam Islam menyangkut masalah keuangannya ya. Jadi mungkin terakhirnya nanti ada gerakan filantropi, yaitu yang bersifat charity, sumbangan dan redistribusi ya. Tapi pertama-tama ya memang Islam itu agama yang memperhatikan masalah ekonomi ini. Dalam Islam juga diatur masalah keluarga dan masalah masyarakat. Masalah keluarga dalam ekonomi ada misalkan tentang waris, ya kan. Kemudian masalah di masyarakat juga tentang muamalah, ada takaful, ada macam-macam muzaro'ah, mudorobah dan sebagainya yang sekarang mungkin digali oleh lembaga-lembaga keuangan Islam seperti bank-bank Islam atau ya seperti takaful, itu asuransi Islam. Nah, jadi Islam ini melihat juga tentang kehidupan publik masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa Islam ini ya komprehensif, terus ya mendahului kaum liberal yang bersifat welfare state. Ya kan, welfare state itu dari Keynes bilangnya bahwa negara berhak untuk mengambil pajak untuk diredistribusikan kepada yang kurang beruntung. Nah, dalam Islam yang seperti ini sudah terjadi, yaitu pihak penguasa ya dalam hal ini zaman dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul, kemudian dilanjut oleh para khalifah, yaitu mengambil harta-harta dari kaum muzaki yang pemberi zakat untuk diredistribusikan kepada para mustahik yang 8 itu, ya kan, fakir, miskin, gorimin dan sebagainya. Nah, institusinya waktu itu kan masih belum terbangun, yaitu ya pada orang-orang yang dipercaya oleh Rasul untuk memegang uang-uang atau biaya-biaya dari zakat, kemudian ya pengurusan wakaf, dari sedekah, dan juga dari jizyah pajak ya kan. Seperti ada orang non-muslim yang ada di daerah Islam diminta pajaknya, jizyahnya kan. Begitu pula kalau ke daerah-daerah lain, kalau tunduk ya diminta pajaknya kalau tidak masuk Islam. Kalau masuk Islam ya zakat kan, seperti kewajiban yang lainnya. Jadi itulah, bahkan saking pentingnya masalah ekonomi ini, dalam Quran itu sering dikaitkan antara ibadah ritual seperti sholat dengan ibadah yang seperti zakat ini, ibadah sosial sebetulnya kan. Tapi menjadi ritual tersendiri dan menjadi syarat keimanan kan. Gitu. Nah, bahkan saking begitu lengketnya antara sholat dan zakat ini kan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, seperti itu sering kan. Aqimus sholah wa atuz zakah, itu dalam Quran sering begitu. Sehingga orang yang tidak zakat pun itu bisa jadi dianggap kafir. Sehingga sebagai penerus Nabi Muhammad, Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Jadi mungkin dulu orang-orang yang tidak mau itu takut karena ya ada Nabi Muhammad, ada Rasul dan masih solid. Disangkanya
eh, tiada Nabi Muhammad, Islam akan lemah, tapi bahkan dipilih oleh Nabi itu, diisyaratkan itu Abu Bakar yang secara kepribadian kurang begitu kuat, ya, dibanding Umar misalkan. Sehingga ada orang-orang yang tidak mau zakat. Oleh karena itu Abu Bakar kemudian memerangi mereka. Nah, gitu. Jadi ini kewajiban ekonomi, kewajiban yang bersifat sosial, ini dikaitkan dengan kewajiban yang bersifat ritual, dan ini menunjukkan bersifat eksistensial. Ini Islam tidaknya seseorang ini tergantung dari situ kan. Sholat tidaknya, kemudian zakat tidaknya kan. Nah, turun-temurun selanjutnya Islam dari kekhilafahan kan kepada kesultanan. Khilafah masih terus jalan, sultan ya di negeri masing-masing. Itu semua melakukan hal-hal yang bersifat redistribusi tadi kan. Mengambil zakat, pajak dan sebagainya kepada masyarakatnya yang mampu, yang sesuai nisab, apa segala macam, ada syarat-syaratnya, dan kemudian dibagikan kepada para mustahik. Banyak cerita tentang hal itu, termasuk diantaranya Khalifah Umar bin Khattab itu meneliti sendiri kan, kepada masyarakat itu sering melakukan turni lah kan, turun langsung. Nah, kita kemudian sampailah misalkan kita ini dijajah sama Belanda ya di Indonesia, di lain-lain tempat dijajah sama Eropa. Jadi semua itu yang tadi itu format zakat, infak, sedekah dan sebagainya dilanggengkan oleh para penguasa Islam ya, yang disebut dengan ulil amri lah, apapun namanya kan. Mau raja, mau sultan, mau khilafah, di tiap tempat melakukan seperti itu. Karena Islam sendiri memang mempunyai selain tadi secara individu-individu ada yang fakir miskin, ada juga lembaga-lembaga publik yang diurus Islam seperti ada madrasah, ada masjid gitu. Dulu ada perpustakaan gitu zaman Baghdad itu. Jadi itu semua harus dibiayai, dilanggengkan gitu. Nah, sampailah kita itu misalkan dijajah sama Belanda tadi itu. Ininya ya, kita bayangkan bahwa yang dilakukan oleh para sultan, para raja yang Islam kemudian ya berbeda dengan ada administrasi Eropa. Ala Eropa inilah yang kemudian gayanya itu zakat. Nah, tapi Islam sendiri karena sudah tidak mempunyai kerajaan, misalkan di Indonesia pada waktu itu muncullah ya perkumpulan-perkumpulan yang menerima zakat, infak, sedekah tadi untuk perkembangan Islam. Ya diantaranya ada perkumpulan tarekat, kemudian ada ormas-ormas muncul kan sejak awal-awal sebelum kemerdekaan itu kan. Ada Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26, Persis tahun 23 itu. Nah, masing-masing ya menerima yang tadi. Yang sebelumnya itu mungkin hanya diterima oleh para ulama di masing-masing tempat lah kan. Jadi belum bersifat nasional ya gerakannya. Masih lokal-lokal. Ada juga ya bersifat jejaring-jejaring seperti tadi lewat jejaring tarekat. Misalkan seperti itu. Nah, oleh karena itu ormas-ormas tadi yang menerima zakat, infak, sedekah kemudian direstribusi kepada sekolah, pada masjid, perpustakaan, pada rumah sakit, ada madrasah. Nah, dan ada pesantren yang menerimanya kan. Nah, Belanda ya mungkin itu urusan umat Islam, silakan mungkin kan dibiarkan sehingga
kita masuk pada republik, ya republik kita ini masih memakai ala Belanda, jadi masih belum juga dikelola. Nah, kemudian pihak republik mengelola haji, ya kan? Ini haji juga ada urusannya, ada masalah migrasi, ada mungkin perizinan, ada juga keuangan, ya kan. Nah, di situ memang sejak Belanda juga itu ada administrasinya. Kemudian kita di ini dan diseriusi lah oleh pemerintah kita, karena yaitu lumayan juga, ya kan, ada macam dana abadi kesininya kan. Nah, khusus untuk zakat infak sedekah masih belum kan, termasuk sampai zamannya Orde Baru belum ada penanganan secara khusus oleh pemerintah. Pemerintah yang saya tahu waktu itu ya, cuman Orde Baru hanya mengurusi yang fitrahnya saja, zakat fitrah. Tapi seiring dengan perkembangan pemerintah juga ya isinya banyak dari umat Islam ya, terutama yang kemena gitu kan, dan pada sekolah kan pada mengerti tentang organisasi, bagaimana manajemennya dan sebagainya. Maka kemudian muncullah secara organik dari Mandiri dan juga dari pemerintah lembaga-lembaga zakat gitu. Dulu waktu saya 90-an itu belum ada itu lembaga zakat. Nah, kemudian muncul ada berbagai lah dalam Islam gerakan-gerakan itu, ada yang koran Republika misalkan, itu dompet duafa gitu. Ada apa itu yang agim kesininya kan, ada juga. Semua yang bersifat dompet peduli itu muncul. Nah, tiap organisasi juga ada lazis, kan, ada lazismu ya, Muhammadiyah ya, ada ada bazis dan sebagainya. Pokoknya sekitar itulah kan. Nah, ini pengurusan ini yang dilakukan secara seprofesional mungkin, yang ya barangkali di situ ada semacam perlombaan untuk mengambil massa umat, kemudian ya jadinya dana, sehingga ya pemerintah perlu melakukan organisasi masyarakat supaya lebih rapi ya, supaya ya jangan sampai hanya masing-masing gitu yang mungkin yang sangat diperlukan oleh orang gitu apa kan dan sebagainya. Mungkin pemerintah yang dalam hal ini mempunyai data-data dan sebagainya ya perlu turun. Nah, sekarang alhamdulillah di tiap daerah sudah ada lembaga-lembaga ini kan. Bagaimana ceritanya ya, mungkin Anda perlu untuk membahasnya. Bagi yang suka topik ini ya, berminat ngebahas ya silahkan. Sebelah mana ininya, apakah mungkin bisa ada hal-hal yang baru ya, karena dalam ekonomi sekuler juga ada hal-hal baru. Bahkan ada hal yang baru dari ekonomi sekuler berasal dari idenya itu, pemikirannya itu dari Islam, seperti yang dilakukan Muhammad Yunus di Bangladesh yang mendapatkan Nobel sosial ya. Itu dia menemukan ada namanya Grameen Bank. Jadi bank-bank kecil ya, kalau sekarang BPR lah apa kan, kalau di Islamnya BMT ya kan, Baitul Mal wa Tamwil dan sebagainya. Tapi yang dipraktekannya justru kalau di kita musimnya yang kayak dilakukan oleh Muhammad Yunus itu dilakukan oleh perusahaan besar seperti bank. Ada Bank Danamon di kita itu melakukan gaya Grameen Bank itu
atau disebutnya itu kredit mikro ya, mikrokredit seperti dalam peminjaman motor dan sebagainya. Nah, itu ternyata kalau di kita ya dilakukan oleh bank-bank besar. Kalau padahal konsepnya itu oleh ya bank rakyat, bank kecil lah kan, gitu. Ya semacam koperasi tapi ya lebih bersifat bank lah kan, lebih profesional lagi. Nah, di kita justru pemainnya justru pemain kapitalis. Nah, itu menunjukkan bahwa kapitalisme dan juga liberalisme itu banyak mengambil ide-idenya dari di antaranya dari umat Islam seperti Pak Muhammad Yunus kan tentang tadi redistribusi itu oleh raja dan oleh kerajaan lah kan oleh pemerintah itu dipakai sebagai teori kesejahteraan ya negara kesejahteraan welfare state seperti dikemukakan oleh Keynes yang merupakan respon katanya terhadap kaum Marxis yang pengen sama rasa maka diberilah itu konsep kesejahteraan yaitu dengan cara mengeluarkan ya negara itu dana-dana buat masyarakat diantaranya beasiswa, pensiunan, asuransi baik kesehatan ataupun jiwa dan sebagainya yang dikeluarkan oleh negara terhadap golongan-golongan tertentu yang membutuhkannya yang tidak bisa membeli misalkan polis-polis asuransi dan sebagainya dan tidak bisa sekolah, kuliah dan sebagainya maka ada semacam itu. Nah itu merupakan remedi atau obat lah bagi masyarakat supaya tidak terlalu kecewa terhadap misalkan orang kaya dan sebagainya maka negara ini muncul sebagai wasit dan kemudian memainkan peran social equilibrium ya ceritanya begitu di kaum kapitalis yang mengadopsi kemudian negara kesejahteraan welfare state. Nah, di kita ya karena sudah terbiasa seperti saya katakan tadi di organisasi-organisasi Islam yang merupakan representasi dari kepemimpinan di masing-masing lokal kemudian bersatu secara nasional ya tinggal kita teruskan gitu untuk ya kesejahteraan bersama, pengorganisasian bersama dan sebagainya. Di sini harus ada sinergi dan pembagian wilayah antar masyarakat supaya terjadi juga social equilibrium. Terima kasih. Nah, silakan kita diskusikan. Pertanyaan dari Pak Hanif ya ini. Kalau meninjau sejarah bagaimana Nabi Muhammad melembagakan pengelola zakat hingga dari agnia dapat disalurkan pada mustahik. Sebab sekarang apakah sedang ada pergeseran? Apakah kepercayaan masyarakat muslim terhadap lembaga zakat menurun? Sebab saya amati bertebaran lembaga zakat namun pengentasan kemiskinan tampak masih belum maksimal, terlebih di Kemensos. Di bawah Dirjen Pengelolaan Fakir Miskin, data tiap tahun fakir miskin itu bertambah. Ya, jadi sebetulnya ini perkembangan ekonomi ya. Jadi teori-teori itu terutama untuk membuat tidak adanya yang miskin yaitu terutama teori pertumbuhan kan. Jadi kalau setiap orang tumbuh secara ekonomi membaik, mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk kehidupannya, maka kemiskinan akan terkurangi. Oleh karena itu banyak ideologi dan negara yang mengambil jalan pembangunanisme ya, developmentalism
Jadi semua harus dimulai dengan pembangunan. Jadi dengan hal ini dibuatlah sarana-sarana untuk masyarakat bisa membangun diri. Dibuatlah kayak pelatihan-pelatihan gitu, pemasaran-pemasaran dan sebagainya. Intinya bisa usaha enggak kan gitu, bisa ya make money lah kan, bisnis atau enggak kan. Nah kalau tidak bisa ya mungkin kita harus merelakan kepada orang lain untuk mengambilnya. Makanya pemerintah Indonesia ya mengajukan kepada DPR RUU Omnibus Law itu ya karena mungkin dianggap orang Indonesia termasuk pemerintah yang berusaha ya lembaga-lembaga BUMN begitu ya tidak ada untungnya mungkin buat negara. Coba kalau ke orang lain. Nah kalau sudah ada keuntungan maka ya kepada masyarakat akan menetes kan pembangunan itu dan kemudian akan membawa pada kemajuan di masyarakat itu kan. Nah jadi sebetulnya masalahnya adalah itu ya kan. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintahan ini ya termasuk negara kita ini diarahkan kan gitu. Jadi ada sebetulnya grand design. Kalau orang lain mempunyai ya negara-negara lain grand design bagaimana ini seharusnya kan. Yang kalau di ini kan ya mencari profit gitu kan. Negara ini ya negara kita bukan hanya wasit kan. Jadi rakyat kadung percaya pada negara kan untuk mengatur berbagai hal kan. Ya kalau ya nggak bisa ya mungkin harus ganti atau ganti sistem. Misalkan kayak tadi pajak zakat apakah penting untuk dilakukan kalau ternyata hasilnya begini kan gitu. Apakah semua harus kembali pada kontrak-kontrak gitu? Apakah PNS itu harus dibubarkan? Nah kayak gitu-gitu ini hal-hal yang ya secara ekonomi mungkin bersifat desain, tapi mungkin secara politik bisa beda lagi. Ya, kalau misalkan PNS dibubarkan, PNS kemudian marah dan kemudian menguasai negara lagi kan, misalkan. Nah itu pihak-pihak yang penguasa sekarang kan mungkin akan berpikir nanti dulu lah, mending PNS dikasih aja teruskan, kan gitu. Jadi ada satu hal ada ekonomi, satu hal lagi adalah politik. Ya kan kedua hal ini kadang berbeda platform, berbeda desain. Jadi nah termasuk bagi umat Islam kan. Nah sekarang apa memang umat Islam ada desain umat Islam Indonesia gitu untuk misalkan menyejahterakan umatnya gitu. Apakah ya seininya aja kan apa namanya seadanya kan. Jadi lembaga-lembaga itu ya institusi-institusi zakat pajak kayak gitu itu kan hanya formasi lah kalau dalam perang itu kan untuk membuat ini ada struktur ya hanya struktur yang mungkin hidup atau tidak kan gitu. Itu kan kayak bangunan aja kan. Yang penting kan yang menggerakkannya itu. Nah, mesinnya kan. Ya, yaitu teori perang Sun Tzu kan yang begitu, yang harus ditakuti itu yang gerakannya itu yang substantif mau kemana kan. Formasi itu kadang hanya sebagai ini saja untuk mengukur keberadaan musuh atau apa namanya benteng dan sebagainya kan. Tapi yang itu tuh yang gerak cepatnya itu kan mau kemana. Nah ini kita belum ada kan. Apakah kita mau seperti apa kan? Negara kita kan bukan guru bagi semuanya kan. Tidak di apa namanya tidak
turut oleh semua orang, karena di dalamnya juga kan tidak saling menurut, kadang kan tidak kompak, kadang satu menteri dengan menteri lain dan sebagainya. Ini kan ya suasana begini, ini membawa pada keberadaan negara, apalagi rakyat yang kadang kebingungan, tapi bahwa kebebasan dan sarana untuk berusaha dan sebagainya tidak ada. Ya jadi akhirnya macam terlantar itu tadi, ya jadilah banyak yang miskin kembali.